Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih. Ya, Pak Dani, gimana Pak Dani? Ada yang nanyakan bagaimana sih tafsir mimpi di dalam Islam nih? Apakah menafsirkannya itu, maksudnya hukumnya ya, hukum di Islam itu apakah emang ada tafsir mimpi atau itu buat hanya bikinan manusia gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tentang tafsir mimpi dalam Islam, kedudukannya bagaimana gitu ya. Kedudukannya secara umum saya jawab tidak dilarang. Ya, tidak dilarang. Hanya saja memang harus butuh keahlian-keahlian khusus sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang jelaskan dalam Al-Qur'an di surat Yusuf ayat 21 ya. Di mana Allah berikan Yusuf suatu kedudukan dan juga Allah berikan ilmu tentang tafsir mimpi ya. Artinya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan kemampuan tafsir mimpi padanya gitu ya. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sekarang? Sampai saat ini kita juga belum pernah bisa menunjuk atau mendapatkan satu orang yang benar-benar dinyatakan sebagai ahli tafsir mimpi secara Islami gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang ingin menyikapi tafsir mimpi atau mimpi bagaimana? Yang pertama, ketika mimpinya adalah mimpi buruk, maka itu cenderung menurut hadis Rasulullah disuruh untuk melupakan. Ya, karena mimpi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mimpi yang terbentuk karena suasana hati. Yang kedua adalah mimpi yang dibuat oleh setan untuk menakut-nakuti orang yang dikenakan mimpi. Yang ketiga adalah mimpi yang menggembirakan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian untuk mimpi yang sifatnya buruk, kata Rasulullah, maka jangan sampai orang lain ikut mengetahui mimpi kita ya. Hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang badui datang ke Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kepalaku dipenggal, lalu menggelinding, kemudian aku berlari kencang mengejarnya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada penanya, "Janganlah kau ceritakan kepada orang lain kelakuan setan yang mempermainkan dirimu di alam mimpi." Ya, jadi alangkah baiknya ketika kita mimpi yang sifatnya adalah buruk itu dijadikan sebagai bunga tidur kita, ya, kemudian dilupakan saja. Ya, karena Rasulullah menginginkan kita ketika kita bermimpi buruk maka kita lupakan. Sebagaimana ketika kita bermimpi buruk disabdakan oleh Rasulullah, kita diminta untuk meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ya, kemudian kita lanjutkan tidur kita dengan membaca doa. Ya, mungkin itu jawaban dari saya Pak Dani ya. Syukron Tat. Afwan Pak Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.